Izin Bang Sandi. Bicara dikit. 5 menit Pak, 5 menit Pak. Selamat kepada Bapak Sandiaga Uno. Oh berhenti nyanyinya? Iya. Di atas atau di bawah negara Singapura? Gue. Semua sudah? Apa kurangnya aku di dalam hidupku jika kau cuma luar biasa sekali lagi untuk selamat datang kepada Mulai nggak yakin. Filipina kita di bawah Filipina. Nah, negara Vietnam yang baru saja mulai membangun tahun tapi tidak hatimu, kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya, rela kau dengannya, asal kita meyakini bahwa hari ini kita membuka lembaran baru, insya Allah demi masa depan kita semua yang lebih baik lagi. Amin. Dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai ibu saya, ibu saya. Halo, Bumi. Berarti kita ini di antara negara-negara besar di ASEAN, kita ada di posisi yang terbawah. Ini merupakan. Silakan panggil Bang. Bang Sandi. Iya, terima kasih Pak. Halo Bang atau Pak? Mesti pilih. Beliau menekankan bahwa aspek entrepreneurship dalam pembangunan itu sangat penting. Eyang Habibie, panggil saya selalu Sandi, saya panggil beliau Om Rudi. Dan dari beliau kita belajar bahwa seorang ingin maju itu harus mampu terus berinovasi. Om Rudi punya 40 hak paten. Ini adalah idola kita semua dan guru kita semua. Kita ingin apa yang disampaikan oleh Presiden Habibie selalu menekankan pentingnya kemandirian. Kemandirian suatu bangsa. Sekarang ini Indonesia sudah mandiri atau belum? Belum. Bumin, sudah mandiri atau belum? Belum. Pangan Indonesia sekarang banyak mengekspor atau mengimpor? Pangan? Impor. Beras, bagaimana kita? Banyakan ekspor atau impor? Garam, ekspor atau impor? Kalau kita banyak impor, kita mandiri atau tidak? Tidak. Nah, ini karena kita tidak mampu untuk menghadirkan pengusaha-pengusahanya di bidang pangan. Energi juga begitu. 75% daripada defisit neraca perdagangan kita disumbang dari impor energi kita. Nah, Presiden Habibie menyatakan bahwa kalau Anda mengimpor gelas dan meja, produklah, apapun produknya, berarti Anda membayar jam kerja orang yang ada di luar negeri yang membuat produk tersebut dan kita mengimpornya. Berarti yang diuntungkan siapa? Luar negeri. Jangan saling menyalahkan, apalagi mengkait-kaitkan ini dengan politik. Ayo Bumin, jangan baperan. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk bangkit dan berkembang dan bersinar. Rise and shine. Bahwa bayarlah jam kerja rakyat kita sendiri agar kita bisa mandiri. Itu yang ingin saya titipkan sebagai pesan yang disampaikan oleh Presiden Habibie. Jadi intinya sebuah kemandirian. Dan kemandirian itu didapatkan kalau kita mampu untuk mencetak pengusaha-pengusaha yang menghasilkan produk-produk dan jasa untuk anak bangsa. Kita janji teruskan warisan dan harapan Presiden Habibie. Janji? Berapa pas janji nggak? Janji. Aja teman-teman. Titik kosong seperti bagian dunia lainnya, ini adalah menjadi satu peluang bagi mereka untuk mengubah pola bisnis mereka masuk menjadi bisnis ekonomi digital, dan percepatan dari perusahaan-perusahaan ini akan jauh lebih tinggi akselerasinya daripada perusahaan pada masa saya. Mungkin di masa saya membangun usaha perlu 20 tahun untuk membangun usaha. Bagi mereka dengan kemajuan teknologi digital dalam ukuran 5 tahun mereka bisa membawa satu perubahan seperti perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi unicorn.
Entrepreneur Volunteers for Youth Program atau disingkat ENVOY angkatan ke-11. Kita menginginkan ada pengusaha-pengusaha pemula lahir dari beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang bisa menyiapkan untuk penciptaan lapangan kerja ke depan. Investasi dan penciptaan lapangan kerja ini akan digagas oleh teman-teman lulusan program ENVOY 11 ini. Nah, saya sangat optimis melihat dari awal mereka sedini mungkin mereka sudah memulai usaha. Ada yang di bidang kuliner, ekonomi kreatif, fashion. Mereka menghasilkan produk-produk yang menggerakkan ekonomi kita berbasis kewirausahaan, ekonomi kerakyatan yang akan membuka lapangan kerja. Terima kasih. Dari para alumni ini, selamat siang Bang Sandi. Mungkin saya pengen tanya, saya Fajar Rudoyo dari Semarang. Ini pertanyaan yang sudah saya siapkan adalah ketika kita sukses, hal tersimpel yang bisa kita lakukan adalah mendekati pola orang itu sukses. Saya pengen langsung dapat dari sumbernya gimana Bang Sandi bisa sampai sekarang, pola apa yang dilakukan. Maksudnya adalah kadang saya mikir waktu malam-malam Bang Sandi lagi ngapain ya, atau Steve Jobs lagi ngapain. Maksudnya adalah jam-jam saya jam pagi, bangun pagi, makannya berapa suap. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya memulai menjadi ketika pertama adalah menjadi gendut naga dan lalu menjadi kepala naga. Terima kasih Bang Sandi. Ada tepuk tangan dulu buat Fadel. Oke, keseharian saya. Pagi tentunya kita ibadah. Setelah itu saya berolahraga. Jadi yang tadi tidak berolahraga ya itu adalah salah satu hal yang tidak saya lakukan. Jadi mau sukses harus berolahraga. 30 menit per hari, paling tidak 30 menit itu akan melahirkan zat endorfin. Zat endorfin yang akan tumbuh dengan natural secara alami, membuat kita lebih semangat, kita bahagia, positif, dan memotivasi kita untuk berpandangan optimis. Olahraga very important. Setelah olahraga selesai, tentunya makan pagi, biasanya 5 suap. Makanan pagi saya diisi tadi biasanya pepaya, jadi buah-buahan, terus ada protein, bisa yogurt, bisa susu, dengan biji-bijian, kacang, dan sebagainya. Di situ minum jus dan air putih yang banyak. Jadi breakfast is very important. Jangan pernah melewatkan makan pagi. Seorang yang mau sukses, pengusaha harus punya kebiasaan breakfast like champion. Makan pagi itu harus benar-benar yang paling penting itu adalah makan pagi. Jadi makan terbesar itu pagi, makin kecil siang, makan malam nggak terlalu besar. Jadi saya selalu, kenapa disebut breakfast? Karena itu adalah ya kita habis puasa kan malamnya. Selain tidur itu kita membakar kalori kita. Begitu bangun ya kita harus mengisi dengan nutrisi yang bagus. Setelah itu berkegiatan, saya sangat terprogram kegiatan saya. Kegiatan ini biasanya dimulai dengan briefing dari tim, apa yang menjadi isu hari itu, apa saja yang mesti dilakukan, dan setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan. Pekerjaan saya biasanya selesai baru agak telat sampai sekitar jam 7 saya pulang ke rumah biasanya untuk menemui Sulaiman. Ada pembicaraan sama Sulaiman walaupun waktunya sedikit tapi harus berkualitas. Setelah itu saya makan malam, dan makan malam biasanya kalau ada tamu menemui tamu. Jadi itu adalah rutinitas yang terus. Jadi bagian yang paling penting juga adalah yang bermalam. Sebelum saya tidur saya selalu menyempatkan membaca buku. A good leader is a good reader. Kalian harus baca. Jarang sekali orang yang nggak suka baca itu sukses.